Nah, gimana kalau customer idealnya mungkin cuma 5%, menang-menangnya 95%. Waduh. Wah. Ya kan, karena ini digital marketing kan, kita kan nggak bisa langsung ketemu orangnya secara fisik kan. Betul. Nah, kalau gitu sebelah gini kok. Kalau memang seperti Kak sedikit dengan asumsi 90% yang menang-menang tadi, jangan-jangan materi promosi kita ini yang salah sebetulnya. Betul. Gitu. Contoh Kontennya misalkan ya? kontennya yang salah, materi promosi yang Kita salah. menarget orang yang salah gitu Kita ya. targeting orang yang salah gitu. Halo semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom. Nah, ini kali ini sudah di part 2 ya. Yes. Nah, buat kalian yang belum dengerin part 1, langsung boleh klik di yang sebelumnya. Karena sangat seru banget ya. Yes, part sampai satu ada kemarin. part 2 kan Yes. kok. Oke, langsung aja kalau gitu biar nggak Ya, peluang win. part 3 nanti kok. Oke, jadi yang terakhir sampai di mana nih kita? Nah, kayaknya kita bilang bahwa harga itu bukanlah alasan utama orang itu beli atau nggak beli sebetulnya. Silvana Kofandi. Padahal orang pada bilang, oh ini karena harganya lebih murah. Atau kita lihat di toko hijau, toko orange, Compare dengan harga yang pasti. sama, bener. Harga. Barangnya sama persis ya, kita cari yang lebih murah lah. Betul. Gitu. Nah, ya memang sometimes sama harga itu penting. Cuma Ya. at some point gini, harga itu memang bukan faktor utama. Logiknya gini, pernah nggak Kofandi atau Cik Ivana punya teman-teman ya yang mereka gonta-ganti gadget misalkan atau gonta-ganti kendaraan. Padahal secara gaji mungkin mereka nggak setinggi itu untuk afford hal-hal baru tadi. Ada yang jual ginjal. Enggak. Bisa jadi. Enggak, Ya, don't paham, ready ya, jangan sampai Jangan jual sampai ginjal ya. ya. Lanjut. Gitu. Nah, kenapa kok mereka bisa beli seperti itu? Jadi yang pertama adalah mereka tuh kan sebenarnya mau membayar. Ya. Mau membayar. Yang kedua Mau sacrifice untuk itu gitu ya. sacrifice untuk itu. Yang kedua mampu membayar. Nah, mampu ini kan relatif ya. Maka itu ada beberapa cara untuk mereka bisa dimampukan. Contoh misalkan kita beli properti ada KPR misalkan. Cicilan. Atau kendaraan ada cicilan. Atau pay later sekarang. Pay later gitu ya. misalkan gitu. Tapi pinjol nggak termasuk ya? Enggak boleh ya, jangan pinjol ya. Gitu. Jadi ada banyak cara untuk akhirnya orang-orang tadi sebetulnya tidak fokus soal harga, tapi mereka bisa memiliki sesuatu. Ya. Gitu. Nah, kita ngomong soal harga ya. Sorry, pencet. Nah, kita ngomong soal harga. Common problem siapa sih? Seringkali bisnis atau brand itu hanya saingan soal harga. Gitu. Nah, kenapa kok mereka saingan harga? Karena nggak ada value lebih yang bisa ditawarkan. Ya kan? Akhirnya ujung-ujungnya ke harga. Price war. Gitu. Price war lagi. Karena mereka nggak ada beda sama yang lain, sama kompetitor juga. Atau nggak punya alasan kenapa harus pilih dia dibanding kompetitor. Gitu. Nah, USP ini macam-macam sebetulnya, Coach. Yang pertama adalah kita harus unik dan berbeda. Sorry bro, sebelum lanjut ini, kadang-kadang kalau memang harganya persis, contoh jual mobil gitu ya, ya saya kan di otomotif ya, saya mobil ya itu gitu, lah terus apa yang membedakan, atau contohnya handphone gitu, handphone ya itu, gitu, orang-orang cuma bilang oh beda di servis atau beda di pelayanan, nah kira-kira gimana supaya barang yang benar-benar komoditas yang sama, tapi ternyata kita bisa sajikan secara unik dan berbeda. Betul. Nah, setelah banyak cara kok. Tadi kok sudah nyampaikan sebetulnya. Ada dengan salah satunya dengan service misalkan, atau dengan kemasan-kemasan tertentu yang memang itu unik. Gitu. Contoh misalkan ya, kita ngomong soal air mineral aja kok, yang kita bisa sering kita bahas gitu ya. Air mineral di Indonesia ada banyak, ya kan? Yang tiga yang cukup gede adalah yang pertama adalah yang klaimnya adalah sumber airnya alami, ya kan? Klaim yang kedua adalah yang ada manis-manisnya, ya kan? Yang ketiga itu yang diolah dengan teknologi tinggi sampai mencapai kemurnian tertentu. Nah, kita ngomongin soal air mineral yang sama, tapi di treatment dikemas dengan macam-macam cara, dengan sometimes dengan marketing message yang beda-beda juga, gitu. Nah, maka supaya kita bisa keluar dari price war tadi, kita harus punya pembeda yang betul-betul unik, gitu. Apakah harus banyak? Nggak harus banyak sebetulnya. At least kita punya satu yang membedakan, satu yang unik gitu loh. Nah, ini makanya kita perlu banget pentingnya di situ kok. Apa namanya? USP tadi gitu. Nah, nextnya juga ya. Nah, oke. Sebelum kita masih di USP dulu ya. Oke. Maksud saya seperti ini. Terkadang beberapa di antara kita ini menjadi kayak tadi distributornya apa gitu ya, mobil atau distributornya handphone karena atau barangnya sama. Dan Kalau ini kadang secara beda. prinsipal juga dikontrol, dikendalikan. Kamu nggak boleh macam-macam loh ya. Misalnya secara profit udah udah tertakar segini. Ya, terus nah itu seperti apa? Gitu. Caranya ya. Caranya. Nah,
Kalau misalkan kayak gitu kok, ada banyak cara sebetulnya. Tadi kan kita bilang soal service-nya kita bisa, kita main di service-nya kita. Apa sih yang kita bisa improve, kita bisa kasih ke yang lain gitu. Dan yang kedua, ini juga nyambung ke iklan yang tadi kok. Sometimes orang itu nggak beli sekarang, tapi belinya itu mungkin di waktu nanti. Nah kita perlu tahu kapan sih mereka kira-kira bakal beli kok. Nah di waktu-waktu itu kita bisa trigger mereka atau ingatkan mereka untuk ayo beli di kita. Nah kalau kayak gini ujung-ujungnya apa? Ke top of mind sebetulnya kok. Jadi contoh misalkan gini nih, top of mind itu contoh misalnya gini. Ya kita ngomong soal makanan lagi ya gitu. Kalau misalnya kita ngomong soal makan pizza gitu, yang sama keluarga rame-rame, kita bakal kemana? Ya kan ke brand yang itu. Kalau misalnya kita ngomong pizza yang pinginnya sama teman-teman yang rame-rame, tapi tak bawa rumah yang banyak promonya, ya kita ke pizza yang sebelah sana. Gitu. Maka dari itu pentingnya top of mind di situ kok sebenarnya. Jadi ketika kita, oh aku kepingin cari sesuatu, aku harus inginnya di sini. Nah ini yang harus kita betul-betul maksimalkan dari segi ketemuan sosial media kita, iklannya kita, ataupun treatment customer kita, termasuk juga ini ya customer review-nya juga tadi kita bisa bilang kok. Jadi karena sometimes decision buying itu bukan dari kita, tapi kita sometimes tanya. Contoh misalnya kita mau mobil, aku pengen beli mobil nih, mobilnya untuk keluarga. Menurutmu apa yang bagus? Kita tanya ke temannya kita, akan. Nah temannya kita ngasih kayak gini. Nah itu kan kita harus bangun persepsi yang baik di mata customer supaya apa? Ingatnya adalah oh yang brand ini, seperti itu kok. Nah, terakhir sebelum kita masuk ke itu, gimana cara menghadapi kaum mendang-mending? Kaum mendang-mending? Ya. Contoh mendang-mending kayak gimana? Ya, jadi ini atau mending ini ya, atau mending ini ya. Orang-orang yang tidak membuat keputusan, terus tahunnya cuma banding-bandingin, terus malah mengadu harga. Ada duitnya nggak kok? Nah itu, ya, rata-rata kaum mendang-mending kan nggak punya duit. Gitu. Tapi kalau nggak punya duit. cara ngadepin seperti sampai mana kita tahu, oh yang ini kita handle dengan benar, oh yang ini mending kita nggak usah ladenin deh, seperti itu. Betul. Di lapangan ini berarti. Di lapangan, iya. Paling gampang, setelah mundur lagi ke awal tadi, ke customer profile sebetulnya. Kita bilang tuh ada istilah tuh customer ideal ya. Customer ideal itu adalah ya macam-macam ideal di industri masing-masing beda-beda gitu. Cuma misalkan contoh, oh customernya diajak ngomong nyambung, bayarnya enak, dijelasin gini nggak komplain nggak rewel juga, nggak against terus dia nggak rewel. Itu adalah customer ideal. Kalau emang yang mendang-mending gitu ya berarti secara simpel adalah ya kamu bukan target marketku. Gitu. Mending fokus kepada yang memang potensinya beli ketimbang yang kayak gitu sebetulnya. Nah, gimana kalau customer idealnya mungkin cuma 5%, mendang-mendingnya 95%. Waduh. Ya kan karena ini digital marketing kan, kita kan nggak bisa langsung ketemu orangnya secara fisik kan. Betul. Nah, kalau gitu sebelah gini kok. Kalau memang seperti sedikit dengan asumsi 90% yang mendang-mending tadi, jangan-jangan materi promosi kita ini yang salah sebetulnya. Gitu. Contoh misalnya kontennya yang salah, materi promosi yang kita salah. Kita menarget orang yang salah gitu kita ya. Kita targeting orang yang salah gitu. Contoh lah kita bilang jual smartphone yang harga belasan juta, tapi iklannya ke orang-orang yang mungkin daya belinya nggak segitu tingginya juga gitu ya. Akhirnya apa? Mereka bisa bilang ya, daripada aku beli yang mahal, mending beli yang ini nih. Toh speknya sama. Biasanya kan bilangnya kayak gitu. Toh speknya beda dikit. Atau speknya beda dikit. Tapi secara harga beda banget. Nah, maka dari itu ya jangan-jangan bisa jadi customer yang kita targetnya salah, materinya salah juga sebetulnya aku. Oke, clear. Lanjut, nah setelah kita ngomongin soal target profile, target customer, ataupun USP tadi, yang kita buat adalah nextnya adalah rencana marketing sebenarnya. Nah kan sometimes kita bingung nih, mau rencana marketingnya kayak gimana. Kalau di zaman sekarang sebenarnya, Ceko, itu paling gampang kita pakai AI, utilize AI untuk kita buat rencana marketing. Bisa ditiru nih, gimana, yuk. Contoh misalkan ya, kalau dari saya sih bisa pakainya ChatGPT, kan ada banyak tools yang lain ya. Sekarang ada DeepSeek juga. Ada DeepSeek juga, ada Perplexity, Cloud segala macamnya gitu. Nah, kalau saya bisa pakai ChatGPT gitu. Contoh kita ngomong soal konten untuk coffee shop. Gitu. Kita bingung nih buat konten untuk coffee shop seperti apa. Ya kita bisa minta untuk ChatGPT tolong buatkan saya 5 ide konten untuk coffee shop misalkan kayak gitu. Dia bisa kasih seperti ini. Gitu. Kita tinggal lihat, oh mana yang bagus, mana yang jelek gitu. Jadi bukan lagi kita mikir, tapi kita yang mengkurasi hasilnya dari AI tadi. Disesuaikan dengan kondisi lapangan di company kita ya. Betul, C. Oh ini sampai bisa diatur kayak gini, ini single post, ini reels, ini carousel. AI zamannya. Itu. Nah, kalau zaman sekarang jangan takut sama AI.
tapi takutlah sama orang yang bisa pakai AI. Betul. Ini ngomong soal ide konten coffee shop ya. Dari ide konten ini kita sudah bisa turunkan lagi lebih dalam. Contoh kita ngomong hari pertama ya. Konten hari pertama kita kepingin tolong dibuatkan dong rundown konten seperti apa. Itu hasilnya kayak gini contohnya. Wow. Jadi scene 1 saya harus syuting apa, scene 2 harus ngambil footage-nya apa, sampai 3 dan 4 sampai 5. Udah. Ini mungkin bisa untuk UMKM yang mungkin masih mengerjakan segala sesuatunya itu sendiri gitu ya. Nah ini bisa banget dipakai nih ya, bisa dipakai. Daripada bingung mau ngapain, tanya aja sama Dan AI. masih belum ada budget untuk hire or consultant or anything, ini bisa langsung dipakai nih, bisa dikerjakan sendiri. Betul. Oke. Ini kita ngomong kontennya ya, bisa juga kita sampai ke materi iklannya sebetulnya. Kita bilang copy atau kata-kata iklannya ya. Ini langsung hook nih ya, dari kebun langsung ke cangkirmu. Itu orang langsung tertarik nih. Betul. Jadi bisa bahkan di versionnya bisa kita adjust, misalkan yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris bisa dikasih juga sebetulnya. Jadi AI ini sangat-sangat membantu sih sebetulnya untuk kita marketing sebetulnya. Ini kita bisa ngecek juga nih, mana yang pakai AI kalau itu. Oke, lanjut. Ini materinya masih banyak nih. lanjut. Nah, tadi kan soal ide-ide kontennya ya, kita juga bisa brainstorming soal, ide promosi apa sih untuk bulan ini? Gitu. Contoh misalkan, coffee shop ya, happy hour lah, program loyalty, atau konten sosial media. Nah, ini kan ide-ide basic. Nah, gimana kita betul-betul utilize untuk bisnisnya kita, spesifiknya gitu ya. Contoh misalkan kita bisa kasih dengan beberapa cara. Yang pertama adalah kita mengasih konteks. Jadi kita memberitahu AI-nya bisnisnya kita apa, kendalanya kita apa, kebutuhannya kita gimana. Jadi lebih tajam ya. Lebih tajam kan AI-nya. hasilnya. Gitu. Atau yang kedua, kita nggak tahu nih, kita bingung. Aku bingung mau jelasin gimana ya. Kita bisa tanya AI, aku butuh ide promosi untuk let's say bulan April nih atau bulan depan misalkan gitu. Tolong kasih aku pertanyaan untuk aku boleh, untuk kamu bisa menghasilkan jawaban yang lebih akurat atau lebih sesuai. Bisa sampai kayak gitu ya? Betul, Ci. Nanti setelah itu dari AI itu bakal ngasih list pertanyaan, kita tinggal jawab. Nah, hasilnya itu bakal sesuai dengan apa yang kita sampaikan ke dia sebetulnya. I see. Jadi bahkan untuk seseorang yang tidak bisa mau buat pertanyaan aja susah, kita bisa tanya balik sama dia. Kasih aku pertanyaan, aku tinggal ngisi gitu. Betul. Wow. Nice. Nah, kalau misalkan kan ideal lah pakai bahasa Inggris nih, kita pakai prompt. Istilah kalau kita typing di AI itu istilah prompt ya. Kalau misalkan kita nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja cukup. Ya kan? Ada beda hasil nggak antara kalau kita nulis pakai bahasa Indonesia pertanyaannya sama pakai bahasa Inggris? Pasti beda. Cuma at least mendekati sih. Dari hasilnya pun bisa ada perbedaan? Bisa ada perbedaan. Jadi kan balik lagi kendala bahasa itu kan something yang bias juga gitu. Terutama penggunaan bahasa-bahasa Indonesia ataupun bahasa-bahasa yang nggak umum kayak slang atau bahasa gaul gitu kan mungkin AI-nya belum paham. Gitu. Oke. Ataupun bahasa daerah kan mereka belum tentu paham. Maka dari itu optimalnya memang pakai bahasa Inggris. Gitu. Tapi zaman sekarang maksudnya canggih lah gitu. Mau pakai Google Translate pun bisa sebetulnya. Ini contoh yang misalnya itu dispesifikan. Contoh dengan case gini adalah aku kepengen buat ide promosi untuk coffee shop yang di dekatnya kampus misalkan gitu. Atau misalkan targetingnya adalah pegawai atau staff, maka dia bisa ngasih rekomendasi yang lebih sesuai. Seperti itu. Sekarang mari kita dengarkan apa yang menjadi kata firman Tuhan untuk sesi kita pada kali ini. Saya ambil dari 1 Raja-Raja 10 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Dan ia, Ratu Sheba yang berkunjung ke Raja Salomo berkata pada Raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukannya kepadaku. Dalam hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Jadi bagaimana sekarang kita bisa melihat kalau Raja Salomo ini benar-benar melakukan menyeting gitu ya, mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan excellent sampai akhirnya itu jadi word of mouth tersebar kemana-mana. Nah kalau misalnya zaman sekarang itu adalah yang namanya branding atau yang namanya bagaimana kita memarketingkan diri kita sendiri lewat apa yang namanya digital. Zaman sekarang benar-benar sangat-sangat disruptif sehingga apa yang kita lakukan di sini bisa dengan segera bisa jadi viral, tergantung viralnya mau positif atau negatif gitu ya. Tetapi Raja Salomo ini ternyata juga viral juga pada zaman itu sampai kedengaran ke negara-negara yang jauh, sampai Ratu Sheba pun rela, dia mau sacrifice, dia mau berkorban, dia datang jauh-jauh melihat sendiri dan ternyata pengakuan Ratu Sheba bahwa
setengahnya pun dari kabar itu ternyata Raja Salomo berkali-kali lipat lebih daripada apa yang kabar yang sudah beredar. Bagaimana dengan masing-masing dari kita? Apakah kita tetap mau males-malesan, mager, kita banyak alasan gitu ya, kita tidak melakukan segala sesuatu, tapi maukah saya ajak kita semua untuk membranding diri kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan dan harusnya anak-anak Tuhan jadi garam dan terang. Oleh karena itu juga tidak hanya secara karakter, tapi juga secara bisnis, kita juga membranding sehingga pada akhirnya apa yang menjadi goal kita adalah sama seperti apa yang menjadi pujian dari Ratu Syaba di ayat ke-9. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian sehingga ia mendudukan kau di atas tahta kerajaan Israel. Seperti itu. Jadi masing-masing dari kita harusnya bisa melihat bahwa apapun yang kita lakukan dalam hal kerohanian, dalam hal pekerjaan, dalam hal keluarga, dalam hal pelayanan, itu semua membuat orang-orang memuliakan nama Tuhan karena mereka melihat kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Selamat mengeksplor dunia marketing, dunia digital marketing, dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, cara untuk buat konten lagi selain tadi pakai adalah kita dengan metode ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, tapi kalau misalkan kita masih bingung, kita bisa pakai namanya metode ATP. Amati, tiru, plek-plekan. Amati, tiru, plek gitu ya kan. Maksudnya amati, tiru, plek ini apa? Kompetitor kan sudah banyak konten-konten yang bagus nih. Dan tinggal cari mana yang bagus ya, kita tinggal tiru aja sebetulnya gitu. Tapi tetap sesuai dengan brandnya kita ya, jangan betul-betul ditiru habis-habisan gitu. Contoh paling gampang adalah ini, let's say kita ngomong soal review mobil gitu di TikTok gitu. Ini kan kontennya ada banyak nih, ada sekian banyak kayak gini. Kita bisa lihat adalah kita tinggal cari konten-konten yang viewersnya tinggi misalkan. Itu sampai 1,5 M ya. Padahal 1,5 M bahkan gitu. Dari sini kita bisa filter, oh ternyata konten-konten ini yang secara engagement, secara performance lebih bagus. Ya kita tinggal adaptasi ini di kontennya kita sebetulnya. Jadi nggak perlu pusing-pusing, kita tinggal istilahnya ATP tadi, amati, tiru, plek. Gitu. Ini nirunya agak susah nih kok mobilnya kok. Jadi mahal kosnya. Oke, lanjut. Mobilnya susah. Oke, next. Nah, kalau kita ngomong konten juga kan ada organic sama paid ya. Organic itu soal konten, soal SEO. SEO ini search engine optimization. Jadi pada waktu kita dicari di Google, kita ketemu di page 1, page 2, ataupun page awal-awal gitu. Nah, kalau yang paid yang berbayar, jadi misalkan kita ngiklan di Facebook, ngiklan di Meta, yang ngiklan di Google juga. Google SEM juga. ini yang di Google ya? Yang di Google, betul. Google, YouTube, dan teman-temannya Search gitu engine ya. ya. Marketing. Terus juga ada lagi endorsement misalkan KOL dan segala macamnya. Ini yang versi berbayarnya. Kalau Angwin sendiri sama para customernya Angwin, klien-kliennya itu selalu suggest dua ini harus jalan ya? Atau bisa nggak sih kalau jalan organik doang, nggak paid? Dua-duanya harus jalan. Dua-dua harus jalan ya zaman now. Wih, harus jalan. Gitu. Nggak bisa ya ngandelin organik doang ya? Nggak Kayaknya bisa. karena udah terlalu rame kali ya mungkin di dunia sosial itu ya. Betul. Kalau kita nggak paid ya kalah ya. Masih ada potensinya. Jadi yang penting kan karena gini, kalau ngomong organik itu kan ada rumusnya sebetulnya. Contoh misalkan gini, kalau kita ngomong reels, itu adalah 3 detik pertama itu harus menarik. Gitu. Jadi attention-nya harus 3 detik pertama itu menarik sehingga apa? Algoritmnya Instagram itu akhirnya meneruskan itu ke lebih banyak viewers, lebih banyak audience. Kalau dia stay di konten Anda lebih dari 3 detik, maka chance untuk Instagram ini meneruskan konten Anda lebih tinggi gitu ya? Betul, Ci. Seperti itu. Dan again juga, sosial media kan otomatis cari duitnya lewat apa ya? Lewat paid ads tadi. Nah, ngomongin soal iklan di digital ya, itu enaknya sekarang tuh kita ngomong itu hyper personalized. Contoh misalkan kita punya bisnis tour and travel gitu ya. Even kita bisa targeting spesifik ke yang fokus di customer-nya. winter, yang beach sama. Betul. Jadi orang yang misalkan suka gunung ya, kita kasih iklan yang gunung. Yang suka pantai kita kasih pantai, yang suka laut kita kasih laut gitu. Hanya sampai jadi ada butuh 30 konten gitu karena jadi yang konten ini khusus untuk yang hobi ini, konten ini tuh. Betul. Oke. Gitu. Ini kita ngomong soal hyper personalized tadi. Nah, untuk nextnya ini soal untuk produksi, publikasi sama monitoring marketingnya kita gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena setelah ide kita tadi sudah buat kan harus ada yang produksi nih. Nah, produksi ini macam-macam, bisa dari kita, bisa pakai eksternal, ya kan? Kita buat sendiri atau eksternal kita pakai agensi sebetulnya. Gitu. Nah, kalau tadi kita ngomong Instagram sendiri ya, kita ngomong platform dulu. Instagram itu ada banyak sekali
channel dari situ. Ada feed, ada story, carousel, reels, sama ads. Bedanya apa? Kalau feed sama story, itu mereka adalah ditujukan ke audiens yang sudah follow kita. Oke. Ya, carousel juga sama, orang-orang sudah follow kita. Kalau reels itu diutamakan kepada orang-orang yang mungkin belum follow kita. Ya kan, yang belum follow kita. Ya plus tetap followersnya kita. Jadi tergantung goalsnya. Kalau memang kita kepingin menargeting orang yang belum follow kita, maka Buat banyak reels. buatlah banyak reels gitu. Dan reelsnya yang bagus, jangan reels yang asal membuat aja. Karena again, kalau kontennya nggak menarik, nggak Ya, bakal tidak diteruskan di-swipe ya. kan. Gitu. Kalau nggak diteruskan, ya akhirnya akun kita makin lama makin turun terus gitu. Nah, cara lain adalah dengan bantu lewat iklan ini tadi gitu. Ini bantu kita untuk targeting orang-orang yang belum follow kita bahkan. Nah, tapi kan kalau kita lihat di Instagram itu kan nggak semua yang diiklankan tuh reels. Ada Betul. banyak juga feed-feed itu yang diiklankan. Betul. Nah, kalau feed yang sudah diiklankan itu targetnya adalah untuk non-follower kan? Enggak juga. Karena gini di settingannya iklan sendiri itu kan macam-macam, bisa target yang sudah follow kita atau mungkin juga belum follow kita sih. Oh, bisa Gitu. disetar. Betul. Jadi again ya, enaknya digital marketing itu kita bisa sangat-sangat Spesifik ya? spesifik. Mau targetnya kemana nih? Mau ke followers kita, mau non followers, atau bahkan ke lokasinya. Gitu. Contoh misalnya kita punya rumah makan ya, rumah makan di Surabaya aja. Ya buat apa kita ngiklan ke Jakarta? Iya, buang uang. Buang uang juga gitu kan. Gitu. Nah, itu enaknya sampai situ untuk yang digital marketing. Tapi yang statementnya Anwin yang bilang bahwa reels itu adalah untuk kebanyakan untuk yang non-follower itu berdasarkan pengalaman atau apa? Karena memang dari Instagram sendiri ngomong kayak gitu. Jadi kan platform itu sudah punya rulesnya masing-masing. Oke. Ya ketimbang kita bingung-bingung, kita ngikutin aja apa yang mereka sudah. Jadi untuk kalau misalnya kita mau engage untuk orang-orang non-follower disarankan pakai reels gitu Misalnya ya? pakai reels, karena algoritmnya mereka memang di-broadcast untuk orang yang non-followers juga. Ya, setahu saya kan misalnya saya follow Bro Angwin nih. Bro Angwin misalnya follow si A. A-nya ini iklan gitu ya. Tapi malah munculnya di saya. Gitu karena bisa gitu. Bro Angwin follow si A. Bisa gitu. juga. Itu itu yang saya lakukan sekarang di iklan saya. Gitu untuk supaya memang jaringannya lebih banyak kan, menjangkau orang yang lebih banyak. Jadi menargetkan followernya follower kita. Gitu. Betul, itu bisa juga. Gitu. Terus ya gini ya, prinsipnya adalah marketing itu kan bukan ilmu yang pasti ya, maksudnya itu harus di progress terus, harus di testing terus gitu. Testingnya kayak gimana? Yang penting adalah kita fokus ke 1% improvement. Itu maksudnya apa? Hal-hal kecil, even itu ke arah lebih baik, itu masih bisa menghasilkan sesuatu daripada kita nggak melakukan apapun, atau bahkan nggak memperbaikinya. Gitu. Itu penting banget. Kita istilah A/B testing tadi. Makanya kita bahas soal iklan, kan ada yang kita buat 30 tadi, kita lihat mana yang bagus mana yang enggak, kita kurasi kayak gitu. Itu yang pentingnya improvement 1% tadi. Untuk efeknya panjang soalnya. Kalau kita ngitung secara matematik, 1% setiap hari pun, itu efeknya bisa tinggi banget hasilnya. Ya. Nah, yang terakhir adalah evaluasi secara berkala sebetulnya. Nah, Ciko, ini penting banget. Kenapa? Karena seringkali tuh orang itu lupa untuk sudah jalan ke semua, tapi nggak dievaluasi. Nah, evaluasinya juga perlu di make sure kita ngelihat datanya data yang mana. Karena ada dua jenis data. Yang pertama data yang vanity. Vanity adalah data-data yang sebetulnya itu bagus secara kertas aja di laporan itu bagus, tapi kita nggak bisa action apapun dari sana. Oh, I see. Contoh misalkan nih, kita ngomong soal jumlah likes, jumlah followers. Ya, kita punya followers banyak, what next? Terus kalau suka doang nggak beli ngapain gitu Iya, ya? suka doang nggak beli buat apa gitu. Atau komennya banyak, ternyata komennya basar gitu kan. Ya buat apa juga gitu. I see. Ya kan? Nah, Ya, maka yang kita follow harus banyak cek. tapi nggak beli juga. Ngapain ya? buat Kayak apa banyak juga. orang yang ngincer tapi nggak ada yang nembak. Dalam lain dia. Oke, lanjut. gitu. Nah, kita perlu pantau lihat sebelah kanan. Gitu. Actionable metric. Contoh apa sih? Jumlah yang ngeklik berapa, kontak WhatsApp-nya berapa, calon customer-nya, konversinya berapa, jumlah transaksi, mereka repeat apa enggak, sama mereka customer lifetime berapa lama nih. Atau jangan-jangan udah lama banget nggak beli di kita. Nah, itu kan harus kita engage lagi kan gitu. Nah, seringkali kita lupa di situ. Ini penting nih untuk evaluasi, silakan di screenshot mungkin. Gitu. Nah, kenapa sih? Karena bisnis seringkali ada dua ini yang kita perhatikan ya. Lelah atau lengah gitu ya. Lelah ini apa sih? Seringkali itu, kita sudah mikir, kita sudah lakukan A, B, C, budgetnya udah keluar segini banyak, tapi nggak ada hasilnya. Kan mereka capek, mereka berhenti. Padahal
bukan salah, jangan-jangan bukan salah gimana ya. Tapi kan mungkin jadi bisa missing di strategi yang nggak pas, targetnya nggak pas, materinya nggak pas gitu. Jadi makanya jangan lelah untuk kita coba terus gitu. Dan yang kedua adalah jangan lengah sebetulnya. Lengahnya dalam arti gini, seringkali bisnisnya sudah bagus, yang sudah jalan cukup lama, maka tuh lengah di hal-hal sederhana biasanya. Contoh misalkan, kita sudah ngiklannya bagus nih, performanya bagus, tapi nggak ada penjualan. Loh, jangan-jangan yang masalah adalah dari, let's say misalkan customer service-nya misalkan, slow respon, atau misalkan mereka nggak bisa jualan. Atau contoh di marketplace nih misalkan, kita nanya, Kak produknya ready apa tidak? Jawabannya cuma, ready. Ya kan? Oh nggak di follow up lagi Nggak di follow up lagi, nggak ditawarin untuk beli, salesmanship-nya nggak ada gitu. Atau bahkan salesnya kita mungkin judes atau misalnya nggak bisa treat customer dengan baik gitu. Itu kan aspek-aspek yang kita juga perlu pantau. Jadi jangan lengah juga meskipun kita sudah punya bisnis yang running gitu. Dan saya kok percaya gini ya, orang-orang yang kayak Amsal 2229 kan yang katakan bahwa orang cakap dalam pekerjaannya kan berdiri di depan aja gitu ya. Jadi make sure kita punya bisnis itu jangan cuma jalan bisnis aja, tapi bisnisnya kita tuh harus punya hal yang bisa diandalkan, punya hal yang bisa membedakan dengan yang lain, supaya apa? Kita bisa punya leverage di marketnya, di customer-nya kita gitu loh. Kita punya pembeda di customer-nya kita gitu. Dan efeknya apa ya? Otomatis bisnis kita bisa grow lebih baik gitu. Menurut saya kayak gitu sih, Pak Fandi, Ivan. Nah sekarang saya nanya nih, contoh saya mau, siapa gitu ya, beberapa teman-teman, saya punya budget 250.000 nih per bulan. Nah menurut Bro Angwin, ya kita ngomong realistis ya, biasanya dengan segala ini, oke anggap aja UMKM rata-rata, saya punya 250.000 atau 500.000. Udah setting dulu deh 250.000. Kita harus melakukan apa? Gitu. Setting dulu ya. Kalau misalnya kita ngomong soal iklan, ya kita bisa mulai untuk yang konten sudah ada, kita boost post dulu aja lah. Itu cara paling basic. Boost post itu apa? Di Instagram itu di kanan itu biasanya ada yang tombol boost post. Kita tinggal klik, kita tinggal setting budgetnya berapa, tentukan lokasinya gitu. Nah kalau mau sih testing dulu aja, misalkan satu minggu misalkan 100.000 gitu ya, atau sehari 20.000 misalkan gitu. Jangan dihabisin dulu ya. Dihabisin dulu. Oke. Kita lihat, materi A, materi B ini bagus yang mana. Kita ngomong kalau misalnya minim budget ya, dua ini yang bagus mana sih? Oh nyata bagusnya yang A. Yaudah yang A ini kita coba buat lagi iklan yang lain yang mirip kayak A, testing lagi. Gitu. Jadi tetap terus testing terus gitu. Gitu. Nah, yang paling penting itu bukan ini juga gitu. Paling penting adalah konsistennya. Gitu. Jadi ada takaran nggak? Takaran gimana sih? Maksudnya konsisten ini seminggu harus berapa kali nih untuk posting? Nah, kalau ngomong soal posting ya, lebih penting itu adalah konsisten itu dalam arti gini. Ketimbang kita posting satu hari 10 konten, mending kita postingnya itu adalah, let's say misalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Itu lebih better daripada yang tadi kok. Oh, di mana sehari 10 satu gitu hari ya? 10 gitu, satu hari 20 gitu. Karena apa ya? Again, yang platform juga kerjakan adalah konsistensinya juga sebetulnya. Gitu, termasuk iklan juga. Iklan ya, jangan terus, kan sometimes gini, orang-orang tuh hanya iklan pada waktu mereka butuh. Ya, padahal harusnya gitu. pada saat nggak butuh harus iklan juga ya? Harusnya iklan. Nah itu saya bisa dengar ya, katanya kalau misalnya kita tuh ya jangan, misalnya seminggu habis, terus bulan depan seminggu lagi. Gitu. Jadi mending setting Terus murah gitu tapi sebulan penuh sebelum habis langsung dilanjutin estafet iklan yang lain. Betul. Itu biar jaga ininya juga ya, Betul. supaya tetap terpampang di page-nya orang-orang gitu ya. Betul, karena kan secara back-end-nya Meta Ads itu kan ada mekanisme mereka learning ya. Jadi ketimbang kita jalan stop, yang penting tetap jalan terus aja supaya mereka bisa learning mana sih customer followers yang oke untuk kita target dan nggak oke kita target, konten mana yang nggak oke dan segala macam tadi gue sebetulnya. Jadi makanya lebih penting konsistennya untuk dijalankan sebetulnya. Wow. Oke. Ya, keren. Ada lagi bro yang ini udah terakhir. Udah terakhir. Ya. Thank Semoga you, ini ya. jadi satu persembahan ilmu daging Yes, yang yes. terbaik dari GMS Viskon Very lewat insightful. marketplace system. Very insightful dan sangat praktikal ya, bisa Betul. teman-teman langsung praktekin dengan perusahaan whatever it is yang sedang dikerjakan lah. Bahkan UMKM pun ini bisa banget ya mempraktekkan, Ini terutama bukan di yang awan-awan gitu ya, ini benar-benar sangat di darat kok. praktis. Betul. Oke, so thank you banget Angwin buat waktunya dan setiap ilmu dagingnya. Kita percaya pasti menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Tapi boleh di ending ini minta mendoakan
untuk setiap teman-teman yang Mungkin sekarang struggle gitu, sekarang dengerin ini bersemangat gitu kira-kira. Bro Angwin tolong doakan mereka itu supaya juga mau tidak lengah dan tidak lelah. Gitu. Tidak putus asa, mau selalu belajar. Gitu. Semoga inilah satu start yang baik untuk masing-masing dari kita mulai masuk dan concern di digital marketing juga. Oke, silakan. Yuk, teman-teman berdoa yuk. Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini kami boleh belajar sama-sama tentang digital marketing Tuhan. Kami tahu Tuhan bukan suatu hal kebetulan kami boleh mendengarkan diskusi hari ini. Kami percaya Tuhan ada banyak-banyak hikmat yang Kau tambah-tambahkan dalam setiap diri kami, dalam setiap bisnis kami juga Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kesempatan yang kami terima Tuhan kami akan maksimalkan Tuhan. Dan kami nggak mau lelah Tuhan, kami nggak mau lengah untuk kami mengelola bisnis kami Tuhan. Mengelola apapun yang Kau percayakan pada diri kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ketika kami mengelola dengan baik dan kami mengandalkan Engkau Tuhan di setiap langkah kami percaya ada pertumbuhan terjadi dalam setiap bisnis kami Tuhan. Dan kami tahu ketika bisnis kami bertumbuh Tuhan, itu nggak cuma buat kami Tuhan, tapi juga untuk memuliakan nama-Mu dan untuk jadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi terang Tuhan, pakai menjadi garam Tuhan dalam dunia ini Tuhan. Karena kami punya peran penting Tuhan untuk kami membagikan tentang Engkau juga Tuhan, membagikan tentang kebaikan-Mu Tuhan, membagikan tentang kebesaran-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan setiap bisnis, setiap pekerjaan dari teman-teman, supaya mereka makin bertumbuh, makin berkembang juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami setelah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Thank you banget ya buat waktunya. Nanti kalau diundang lagi buat part 3 jangan kaget. Oke, so sampai di sini untuk topik kita hari ini. Kalau masih ada pertanyaan boleh langsung tulis di komen ya supaya nanti dari tim Bizkon bisa bantu jawab. Betul. Dan jangan lupa follow Instagram GMS Bizkon. Nah, kalau tadi misalnya pace-nya cepet banget bisa stop di tengah gitu ya. Terus praktek dulu. Habis itu lanjut lagi. Begitu. Oke, so see you di next episode. Bye-bye. God bless. Bye-bye. God bless.